Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang, kita akan melanjutkan materi tentang lembaga keuangan. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas adalah setelah kemarin kita bahas tentang lembaga keuangan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya, membahas tentang bank. Nah, sekarang kita membahas tentang lembaga keuangan seperti bank, tetapi bukan bank, yang disebut dengan LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Nah, apa itu LKBB, pengertiannya, dan jenis-jenisnya seperti apa? Kita cek ya, LKBB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Jadi kegiatannya ini hampir sama dengan bank ya. Kegiatannya LKBB bisa menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Tetapi memang bukan bank, tetapi kegiatannya itu sama dengan bank. Dasar hukum didirikannya LKBB adalah berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan ya, ini nomor 38 KMK 4 1972. Oke, nah apa sih sekarang jenis-jenis LKBB? LKBB sendiri atau lembaga atau badan usaha yang sifatnya sama dengan kegiatannya dengan bank, tetapi bukan bank, itu salah satunya ada yang dinamakan dengan koperasi. Koperasi kan jenisnya banyak ya, ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, karena bank ini sifatnya jasa yang istilahnya yang kegiatannya simpan pinjam, berarti di sini lebih fokus kepada koperasi simpan pinjam. Kemudian ada pegadaian, ada asuransi, ada lembaga dana pensiun, bursa efek atau pasar modal, dan ada sewa guna usaha atau leasing. Kita jelaskan ya satu-satu. Nah, koperasi simpan pinjam yaitu lembaga keuangan yang berbentuknya koperasi. Koperasi itu bentuknya berdasarkan asas kekeluargaan ya, yang usahanya hanya di bidang perkreditan dan simpan pinjam. Jadi ini lebih kepada jenis kegiatannya itu menghimpun dana atau istilahnya simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela seperti itu ya, dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kemudian koperasi sendiri di sini nanti akan lebih detail dibahas, ada ya bab tersendiri tentang koperasi. Kemudian lembaga keuangan bukan bank lainnya adalah pegadaian. Pegadaian sendiri atau yang disebut dengan Perum Pegadaian, dulu namanya Perum ya. Sekarang itu Pegadaian sudah sahamnya dimiliki oleh swasta, makanya namanya PT Pegadaian. Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang sekarang itu milik swasta juga, yang intinya kegiatannya memberikan pinjaman ya berdasarkan pada nilai barang jaminan. Jadi, ketika di Pegadaian itu, ketika kita akan meminjam dana, itu ada dana atau ada barang yang dijaminkan. Barangnya yang bisa bernilai ya, bisa itu emas ya, atau barang-barang elektronik yang masih bisa dinilai oleh pegadaiannya sendiri. Kemudian asuransi adalah lembaga yang menghimpun dan melalui penarikan premi asuransi, kemudian memberi sejumlah ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa. Artinya asuransi ini lembaga keuangan yang dimana ada sebuah pengklaiman ya. Artinya ketika nasabah itu memberikan sejumlah uang untuk asuransi tertentu, nah nanti ketika kasus asuransi itu terjadi, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah ganti rugi atau dana berdasarkan kesepakatan perjanjian asuransi di awal. Peranan penting asuransi itu adalah menambah lapangan kerja bagi masyarakat, mengurangi kekhawatiran dalam kehidupan masyarakat, baik itu kekhawatiran dalam ketika kecelakaan, ya berarti ada asuransi kecelakaan, ketika sakit ada asuransi kesehatan, gitu ya. Contohnya misalkan BPJS di sini, kalau asuransi pemerintah. Banyak juga asuransi yang diselenggarakan oleh pihak swasta lainnya. Contoh misalkan ada Prudensial, ada Manulife, ya ada Aksa Mandiri. Nah, itu contoh-contoh asuransi. Asuransi sendiri diatur ya di dalam Pusat Asuransi se-Indonesia. Kemudian asuransi sendiri akan mengurangi kerugian ditanggung masyarakat. Artinya ketika masyarakat itu sedang sakit, itu kan berarti ada sejumlah uang yang harus dibayarkan masyarakat kepada rumah sakit. Nah, tetapi ini akan terbantu sekali kalau masyarakat punya asuransi. Jadi ada pengklaiman asuransinya sendiri dan akan memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, lembaga keuangan bukan bank lainnya adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga
untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Artinya program pensiun ini adalah sebuah program di mana untuk tenaga kerja, ketika tenaga kerja itu aktif, maka dia akan membayarkan sejumlah uang untuk nanti pencairannya setelah dia tidak bekerja lagi atau dalam masa pensiun. Nah, kemudian ada lagi lembaga keuangan bukan bank lainnya yaitu Bursa Efek atau pasar modal. Kita akan dikenal dengan Bursa Efek Indonesia, BEI, yang keberadaannya ada di Jakarta. Ya, dulu itu ada dua ya, ada di Jakarta dan di Surabaya. Cuman sekarang ada satu aja, Bursa Efek Jakarta atau BEJ atau Bursa Efek Indonesia namanya, BEI, Bursa Efek Indonesia atau Stock Exchange Indonesia. Nah, merupakan tempat bertemunya pihak yang menawarkan dengan pihak yang memerlukan dana dan tempat jual beli obligasi, saham, dan surat berharga. Nah, artinya Bursa Efek ini adalah sebagai pasar modal dengan memperjualbelikan saham. Saham itu adalah tanda kepemilikan perusahaan dalam bentuk PT gitu ya. Misalkan ada PT Astra. Ketika kita mau misalkan sebagian kepemilikannya kepada PT Astra, maka akan diperjualbelikan saham. Oke, itu berarti kepemilikan ya. Lembaga keuangan lainnya adalah leasing atau sewa guna usaha. Leasing sendiri adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna dengan hak opsi. Leasing itu seperti contohnya adalah ada Adira, ada Mandala, ada FIF, yaitu kegiatan yang dimana penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi. Artinya, ketika misalkan kita pembiayaan ke Mandala, itu berupa barang modal. Contoh barang modal itu seperti adalah kendaraan mobil, motor, gitu ya. Nah, ketika kita pembiayaannya nanti setelah masa kontrak, itu bisa jadi hak milik atau tidak. Beda dengan operating lease, hak sewa menyewa biasa. Artinya ketika kita ke rental, yaitu hanya menyewa biasa aja. Artinya tidak ada kepemilikan terhadap barang tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing itu ada nama-namanya ya. Pihak yang menyewakan, pihak yang menyewa, atau penyedia barang, dan yang menyediakan pembiayaannya. Yaitu ada lessor yang menyewakan, lessee yang menyewa, supplier, penyedia barang, dan bank sebagai pembiayaan kreditnya. Nah, kemudian kita di sini ada pembahasan OJK. OJK karena sudah kita jelaskan, yang barusan kita hanya lembaga keuangan bukan bank saja. Demikian pembahasan lembaga keuangan bukan bank. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.